Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Lisa Tania SPD MSC, saya Ninengah Gunarti dengan NPM 2113023006 dari kelas 5B akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik saya, yaitu tentang KD tentang menganalisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat periodik unsur. Yang pertama ada lembar kerja peserta didik, mata pelajaran kimia, kelas 10 semester ganjil, materi ikatan kimia dan interaksi antar partikel, submateri ikatan kovalen, alokasi waktu 2 kali 45 menit, pertemuan pertama. Di sini ada kelompok, kelas, dan nama anggota kelompok. Kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar pengetahuan. Yang pertama, menganalisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat periodik. Indikator keterampilannya yaitu menyajikan hasil analisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik unsur dan sifat-sifat periodik unsur. Indikatornya yang pertama menjelaskan diagram tingkat energi molekul diatomik, lalu mengamati wacana tentang orbital molekul F2, O2, dan H2O, mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang tidak dimengerti berdasarkan wacana yang telah disajikan, mencermati rancangan prosedur percobaan pembuatan diagram tingkat energi molekul diatomik, menuliskan alat dan bahan yang digunakan sesuai dengan prosedur yang telah disajikan, lalu melakukan percobaan dalam membuat orbital molekul menggunakan aplikasi WebMo, lalu mengamati orbital molekul yang telah dibuat. Yang kedelapan, menuliskan hasil percobaan dalam tabel pengamatan, lalu menyimpulkan tentang orbital molekul berdasarkan yang telah dibuat. Tujuan pembelajaran di sini yaitu melalui diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menjelaskan orbital molekul dan mampu membuat orbital molekul menggunakan aplikasi WebMo. Di sini terdapat instruksi. Instruksi yang pertama yaitu setiap siswa harus membaca LKPD ini dengan seksama. Yang kedua, diskusikan setiap pertanyaan dan permasalahan yang ada dalam LKPD ini melalui diskusi dengan sesama anggota kelompok. Yang ketiga, jika ada pertanyaan atau hal yang tidak dimengerti, mintalah bantuan guru untuk menjelaskannya. Tahap yang pertama yaitu stimulation atau stimulasi. Bacalah wacana di bawah ini dengan cermat. Teori orbital molekul adalah teori yang menjelaskan ikatan kimia melalui diagram orbital molekul. Orbital 1s terbentuk ketika kerapatan elektron mengalir ke daerah di antara inti 1s, artinya anti ikatan. Ketika kerapatan elektron berada di luar inti, dapat dilihat contohnya pada molekul hidrogen atau H2. Secara teori orbital, molekul memiliki dua elektron, satu masing-masing dari hidrogen. Elektron-elektronnya berada dalam orbital molekul dan konfigurasi elektron keadaan dasar untuk H2 ditentukan dengan aturan yang sama untuk atom dengan elektron banyak. Karena memiliki energi orbital molekul terendah dan karena setiap orbital molekul dapat menampung dua elektron, ini berdasarkan prinsip Pauli, maka kedua elektron pada hidrogen ditempatkan pada orbital ikatan, seperti ditunjukkan dalam diagram tingkat energi orbital dalam gambar berikut. Konfigurasi keadaan dasar ditulis sebagai sigma 1s, yang berarti dua elektron menempati orbital molekul. Molekul hidrogen merupakan molekul stabil. Hal ini dikarenakan dua elektron berada dalam orbital ikatan di mana energinya lebih rendah dibandingkan dengan energi dari dua elektron dari masing-masing hidrogen, yaitu sebelum mereka berikatan. Tahap selanjutnya adalah identifikasi masalah. Setelah mengamati wacana di atas, identifikasilah hal-hal yang belum kamu ketahui atau kamu pahami, lalu ajukan pertanyaan untuk hal-hal yang belum kamu ketahui. Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data.
Di sini kita akan melakukan suatu percobaan, yaitu membuat orbital molekul diatomik. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada komputer atau laptop, lalu HP, kuota internet, dan aplikasi WebMo. Prosedur pembuatannya, yang pertama membuat molekul N. Yang pertama, membuka aplikasi WebMo melalui website webmo.net, seperti yang terlihat pada tampilan. Lalu untuk membuat suatu unsur, klik gambar tabel periodik pada toolbar, kemudian pilih unsur yang akan dibuat. Misalnya, kita di sini akan membuat N2. Buka menu toolbarnya, nanti akan muncul SPU seperti ini. Kemudian, klik pada lembar kerja untuk membuat N2, seperti ini. Kemudian, klik Adjust pada toolbar, kemudian pilih bond length, dan ubah menjadi 1 Armstrong. Lalu klik continue, lalu ubah seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, gulir ke bawah sampai menemukan tabel geometri sequence energi, lalu pada animation speed diubah menjadi 1, kemudian klik animate. Selanjutnya, gulir ke bawah sampai pada tabel vibrational modes, kemudian klik animate, seperti pada tampilan. Kemudian pada bagian vibrational modes, ubah normal mode amplitude menjadi 0,5 dan animation speed menjadi 25. Klik adjust pada toolbar, kemudian pilih bond length dan ubah menjadi 1 Armstrong. Lalu klik continue, kemudian ubah sesuai gambar berikut. Pada tabel molekular orbital, dapat dilihat energi orbital molekul seperti pada gambar di bawah ini. Di sini diketahui bahwa jumlah orbitalnya ada 7, di mana masing-masing orbital ini memiliki 2 elektron. Kemudian, klik salah satu energi untuk melihat bagaimana bentuk orbital molekulnya. Di sini ada banyak sekali energi yang bisa dilihat. Kemudian, untuk melihat bentuk orbital pada masing-masing eigenvalue, dapat mengklik pada tabel orbital di samping gambar orbital molekul. Nah, ini hasil percobaan N2 menggunakan aplikasi WebMo. Dengan berbagai energi. Di sini ada 6 energi dengan nama molekul N2. Terdapat jumlah ikatan pada N2 ini adalah 1, lalu panjang ikatannya yaitu 1,050 Armstrong, besar sudutnya 180 derajat Celcius, jenis orbital N2 ini yaitu sp, dan jumlah orbitalnya 7 seperti yang sudah dipraktikumkan tadi, dan ini ada potensial elektronnya. Lalu di sini ada tugas untuk melengkapi data tabel di bawah ini dengan langkah-langkah yang sama dengan senyawa yang berbeda, yaitu di sini saya meminta untuk membuat senyawa Br2. Langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa pengertian dari orbital molekul? Lalu bagaimana bentuk molekul orbital pada eigenvalue min 14,432? Lalu di sini perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar di atas merupakan gambar orbital molekul N2. Tentukanlah energi orbital ikatan dan anti-ikatan berdasarkan data yang telah didapatkan. Jadi untuk menentukan energi orbital ikatan dan anti-ikatan ini, kita harus melakukan percobaan seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Lalu perhatikan gambar ini. Nah, gambar itu merupakan gambar orbital molekul O2.
di mana saya juga meminta di sini untuk menentukan energi orbital ikatan dan anti-ikatan berdasarkan data yang telah didapatkan. Jadi kita harus melakukan praktikum dulu, baru kita mendapatkan hasil, yaitu akan mendapatkan energi orbital ikatan dan anti-ikatannya. Setelah itu, di sini juga saya menampilkan gambar lagi, yaitu gambar molekul N2. Sama untuk menentukan energi orbital ikatan dan anti-ikatannya. Jadi harus melakukan praktikum dulu. Lalu tahap selanjutnya yaitu generalisasi, menyimpulkan mengapa pengisian elektron dimulai dari orbital ikatan dan kaitkan dengan energi orbital ikatan dan anti-ikatan. Nah, sekian presentasi saya menggunakan aplikasi Webmo. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.